Liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa ruangan istimewa itu ya Rasulullah? Siapa yang bisa masuk ke dalamnya ya Rasulullah? Ada yang bertanya begitu. Kata Nabi, yang bisa masuk ruangan ini untuk orang-orang yang memiliki 4 amalan. Yang pertama kata Nabi, liman atabal kalam, bagi orang yang kalamnya baik. Ataba itu thayyib. Ataba yutibu, thayyib. Yang kedua kata Nabi, liman at'amat ta'am, orang yang masuk ke ruangan istimewa itu dia adalah orang yang memberi makan. Yang ketiga kata Nabi, liman adamas siyam, liman bagi orang yang adamah mendawamkan, terus menerus, continue, apa yang dilakukan secara terus menerus, as-siyam, berpuasa, puasanya terus saja. Maksudnya tidak mencukupkan puasanya di bulan Ramadan, habis Ramadan puasa lagi. Puasa apa namanya? Ya puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Udah dibuat juga Senin, Kamis, 13, 14, 15. Masih ada lagi puasa Nabi Daud. Ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa dia sehari, berbuka dia sehari. Yang keempat, qiyamul lail, salat malam, salat tahajud dia untuk meraih itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk melakukan amalan istimewa ini, sehingga nanti kita bertemu di ruang istimewa itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah fardu maghrib musalla babus salam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali majelis kita ini, kita bertahmid memuji Allah ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Ta'ala kita bertemu kembali dalam kajian kita ba'da maghrib setiap hari Rabu ke-3 setiap bulannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk pertemuan yang diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada pertemuan terdahulu kita membahas satu hadis diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir. Ketika ditanya Nabi, man najatu, apa itu keselamatan? Lalu Nabi menjawab, keselamatan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, amsik alaika lisanaka, tahan lidahmu, tahan lisanmu agar jangan dia bicara yang tak baik, agar jangan lisannya mengeluarkan sumpah serapah. Setelah kita ngaji kemarin, tiba-tiba viral lah video sumpah serapah. Kan itu yang kita bahas kemarin tuh. Langsung viral video sedang berceramah
disumpahnya orang yang jualan. Viral di, ini efek ngaji kemarin agak. Jadi disitulah pentingnya menahan lisan itu. Jadi tahanlah lisanmu, maka engkau akan selamat. Tahan dari apa? Dari sumpah serapah, dari caci maki, dari merendahkan orang lain, dari ghibah, dari takabbur, sombong, angkuh, dari ucapan-ucapan yang hina. Semua ucapan yang tak baik tahan kalau mau selamat. Jadi kata Nabi, kalau engkau mau selamat, yang pertama yang engkau lakukan, tahan lisanmu. Amsik alaika lisanak. Ini review sedikit aja sebelum kita masuk materi baru. Kalau mahasiswa saya tanya, apa materi kemarin ya? Kalau ini mahasiswa sudah senior ya, tidak perlu ditanya karena udah hafal kan? Karena udah hafal kan Pak ya, jadi diingatkan aja sekedar oh ya itu materi kita kemarin. Yang kedua, apa amalan yang dapat menyelamatkan kita? Wal yasa'ka baituka. Lapangkan rumahmu, maksudnya kemarin lapangkan hati, maksudnya lagi kosongkan sifat-sifat buruk dalam hati. Sifat-sifat buruk dalam hati kita ini apa? Iri, dengki, termasuk takabur, sum'ah itu, apalagi dendam, aria, itu semua penyakit-penyakit hati. Kalau mau selamat, buang penyakit-penyakit hati. Yang pertama, tahan lisan dari ucapan tak baik. Yang kedua, buang penyakit hati. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Ingat berarti ini memang tak salah lagi, senior dah mahasiswa di musola. Nangislah engkau, kata Nabi, wabki ala khati'atika. Menangislah engkau atas dosa-dosa masa lalumu. Menangis atas dosa ini tanda bahwa hati kita lembut dan kita sadar mengaku di hadapan Allah bahwa kita pernah pada masa lalu bergelimang dosa, lalu kita minta ampun kepada Allah. Mengingat dosa itu berlinang air mata. Air mata itulah yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ainun bakat min khasyatillah. Salah satunya kata Nabi, dua mata yang tidak disentuh api neraka. Yang pertama, mata yang terbangun di tengah malam. Yang kedua, mata yang menangis karena takut dengan azab Allah. Kalau pernah kita melakukan dosa, takut dengan azab Allah, menangis atas dosa, itulah yang menyelamatkan kita. Tapi air mata itu keluar betul-betul air mata karena takut dengan Allah, bukan air mata karena nonton film India. Karena banyak juga orang menangis dia waktu nonton film, pas ngingat dosanya biasa-biasa aja. Nah, orang beriman kalau ingin dia selamat, maka menangislah dia atas dosa-dosanya. Itulah materi kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk materi hadis yang lain. Saya Pak Amin sengaja di sini ngaji hadis karena di Munawarah ngaji fikih kan. Jadi tak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau mau ngaji fikih ke sana kita sama-sama. Kalau ngaji hadis biar pula yang Munawarah ke sini. Karena kalau yang kemarin saya sampai ke sini lagi, Pak Amin ada di sini kan? Kemarin ada. Ya, ini juga kaji Ustaz nih. Jadi kita judul tema besarnya di sana fikih, di sini hadis lah. Kalau jamaah setuju. Setuju, alhamdulillah. Suatu ketika Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya. Nabi bercerita tentang surga, dan hadis ini amat sangat luar biasa, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis ini, dia punya
ke keutamaan tersendiri. Tidak ada sahabat yang bergelar karramallahu wajhah. Padahal sahabat itu mulia semuanya. Kenapa pada Ali ini dinisbatkan kata karramallahu wajhah? Kita kalau nyebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau nyebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau nyebut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau menyebut sahabat-sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu. Tapi menyebut Ali bin Abi Thalib kadang disebut radhiyallahu anhu, tapi kadang ada istilah khususnya karramallahu wajhah. Karramallah artinya Allah memuliakan, wajhah wajahnya. Karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Apakah sahabat lain itu tak mulia wajahnya? Semua mulia. Sahabat-sahabat ini mulia, diridhai Allah semuanya. Tapi Ali bin Abi Thalib ini dia punya keutamaan tersendiri, sampai-sampai dinisbatkan istilah itu hanya pada Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah, Allah muliakan wajah. Para ulama mengkaji mengapa dia disebut karramallahu wajhah. Salah satunya, walaupun banyak alasan lain, salah satunya tak pernah disujudkannya keningnya itu ke berhala. Sejak karena dia masuk Islamnya sejak kecil. Jadi kalau yang lain-lain itu boleh jadi dia udah nyembah berhala duluan. Sahabat-sahabat yang udah umur 40, 30 baru masuk Islam, boleh jadi sebelum masuk Islamnya mereka penyembah berhala. Misalnya Abu Hurairah, itu bukan sekedar penyembah berhala lagi, namanya pun Abdun Naham, hamba berhala namanya. Abu Hurairah itu dulu sebelum masuk Islam di Yaman, di satu kampung bernama Daus, maka dia dikenal Ad-Dausi, orang dari kampung Daus. Itu orang tuanya saking cintanya sama berhala diberi namanya Abdun Naham, hamba berhala. Ya memang nyembah berhala, tapi memang orang yang dapat hidayah itu memang dia berupaya, memang dia tak puas hati nyembah berhala kok gini nih, tak ada manfaatnya katanya. Siapa sebetulnya Allah? Siapa sebetulnya Tuhan ini katanya? Dicari-cari sampai akhirnya dia datang menemui Nabi di Madinah. Maka disitulah dia mengisytiharkan keislamannya. Ditanya Nabi, siapa nama engkau? Abdun Naham. Kalau engkau masuk Islam, ganti nama. Maka Nabi mengganti namanya Abdurrahman, hamba Allah yang maha pemurah. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu yang dulunya sebelum masuk Islam penyembah berhala. Tapi Ali bin Abi Thalib sejak kecil dia dah masuk Islam. Bahkan dia termasuk orang-orang pertama di kalangan anak-anak yang masuk Islam. Nah, maka dia punya fadilah atau keutamaan tersendiri. Ali bin Abi Thalib ini ya selain dia anak paman Nabi, kan anak paman Nabi itu salah seorang paman Nabi namanya Abu Thalib. Nah, anak paman Nabi Abu Thalib ini ada Ja'far, ada Ali. Nah Ali ini dititipkan kepada Rasulullah untuk ya dipedulikan. Dari kecil dia dah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia memiliki keistimewaan dibanding sahabat-sahabat lain. Di antara kelebihannya, dia selalu ditunjuk Nabi sebagai panglima perang. Karena orang panglima perangnya nggak sembarangan. Waktu Nabi menawarkan kepada sahabat, mengatakan, kata Nabi, besok pagi bendera perang ini akan kuserahkan kepada seseorang yang luar biasa, orang baik, kata Nabi. Akhirnya sahabat-sahabat itu merasa-rasa,
Mudah-mudahan akulah orang baik itu. Mudah-mudahan akulah orang istimewa itu. Bahkan Umar bin Khattab tuh, kalaulah yang dimaksud Nabi itu aku, alangkah bahagianya itu. Tapi apa yang terjadi, keesokan harinya bendera perang itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu keistimewaan itu. Kalau Nabi menyampaikan seperti itu keistimewaan yang luar biasa. Dan Ali bin Abi Thalib ini suatu ketika dia sakit mata, merah matanya, sehingga dia demam panas, sakit mata, demam panas. Tapi akhirnya tak bisa ikut perang. Rencana mau perang, tekadnya kuat, tapi dia demam, panas. Mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku ingin juga tetap memimpin peperangan ini, tapi kondisi fisik seperti ini. Sini, kata Nabi. Dihembus Nabi matanya, didoakan Nabi, sembuhkan mata. Setelah itu langsung sehat. Kalau ada orang sakit mata, kalau kita ngembusnya tambah sakit mungkin. Kalau kita yang ngembusnya kan. Tapi kalau Nabi dihembus matanya, sehat dia. Ada di antara kita yang bisa seperti itu. Asal data ada orang sakit mata, sini bibi aku sembur sedikit. Takutnya mantra-mantra macam-macam yang dibacanya. Nabi karena dia kekasih Allah, doanya makbul. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Apapun yang engkau minta kami kabulkan, kata Allah. Maka kalau Nabi ingin berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan Ali bin Abi Thalib, sembuh. Dan memang setelah itu Ali bin Abi Thalib tak seperti biasa lagi. Tak sama dengan orang kebanyakan. Orang-orang kebanyakan biasanya pada saat musim dingin pakai baju tebal-tebal. Tapi Ali bin Abi Thalib pakai baju tipis. Orang kedinginan dia nggak terasa dingin. Di saat musim panas, orang tak sanggup pakai tebal-tebal, pakai baju agak tipis. Karena dia akan panas sekali musim panas. Tapi Ali bin Abi Thalib waktu musim panas itu dia pakai jaket tebal-tebal tuh, baju tebal. Orang heran, engkau tak terasa panas nih atau tak terasa dingin. Sampai ditanyakan kepadanya, kenapa engkau nih Ali kok berbeda dengan kami? Saat musim panas engkau pakai baju tebal, saat musim dingin engkau pakai baju tipis. Tak terasakah olehmu dingin dan panas? Kata Ali bin Abi Thalib, sejak Nabi menghembus mataku, tak terasa lagi olehku dingin dan panas. Jadi dia udah kekuatan fisiknya sudah tak sama dengan orang biasa. Bahkan suatu ketika di perkampungan Khaybar, waktu peperangan Khaybar itu, tembok itu nggak ada yang bisa membuka. Pintu gerbang itu didorong, nggak ada yang bisa mendorong untuk membukanya. Sampai 40 orang sahabat mendorong, tak terbuka pintu itu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalian minggir semuanya. Didorong sendiri terbuka pintu itu. Itu kan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi setiap sahabat itu punya keistimewaan. Nah, karena hadis yang mau kita kaji ini perawinya Ali, kita bahas Ali. Besok kalau ngajinya perawinya sahabat lain, kita bahas pula keutamaannya. Paling tidak cuplikan tentang seorang Ali bin Abi Thalib yang luar biasa. Dia termasuk as-sabiqunal awwalun dan termasuk orang yang dijamin masuk surga. Nah, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ini, Nabi tiba-tiba di kerumunan sahabat-sahabat itu menyampaikan sebuah kalimat yang mengagumkan. Apa kata Nabi? Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada satu ruang. Ghurafan jamak dari ghurfah. Ghurfah itu satu ruangan. Kalau ghurafan ruang-ruang, banyak ruangannya. Jadi surga itu ada ruang-ruang khusus. Kalau kita bahasakan ruang VIP, orang yang kedudukannya sangat tinggi. Kalau VIP itu kan masih di bawah PPIP itu kan, very important person, orang penting gitu. Tapi kalau PPIP very itu bukan orang sembarangan yang bisa masuk di situ.
Nah sekarang apakah kita bisa masuk ke ruangan istimewa itu? Tergantunglah, kita bahas hadis ini. Kalau memang kita udah mengamalkan amalan itu, insya Allah kita bisa masuk ruangan VVIP. Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Terlihat luarnya dari dalam, terlihat dalamnya dari luar. Itu gambaran dia berkaca, bersinar, indah, terang, mengagumkan. Yang zaman dulu kan nggak ada ruangan-ruangan berkaca itu kan. Tapi digambarkan Nabi, ruangan itu sangat istimewa. Dia bercahaya, berkilau, indah. Namanya surga. Tak terbayang oleh kita betapa luar biasanya yang bisa kita gambarkan terbatas sekali. Ketika kita menggambarkan dia berkilau, indah, bercahaya, itu mungkin belum seberapa lagi dibandingkan dengan yang sesungguhnya. Karena kata Nabi, kalau cerita surga itu mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata kita. Tak pernah. Yang kita bayangkan kan yang mungkin terbayang, yang pernah terlihat atau yang kita bayangkan. Tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunan sami'an, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil bashar, tidak pernah terbesit di hati kita. Gimana keindahan. Intinya jauh, sesuatu yang amat sangat indah yang kita bayangkan sekarang itu belum ada apa-apanya dengan keindahan surga. Tapi paling tidak mendekati, kita digambarkan mengagumkan begitu sampai sahabat itu bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa ruangan istimewa itu ya Rasulullah? Siapa yang bisa masuk ke dalamnya ya Rasulullah? Ada yang bertanya begitu. Kata Nabi, yang bisa masuk ruangan ini untuk orang-orang yang memiliki 4 amalan. Kalau kemarin berapa Pak? Kemarin 3 ya. Amal menyelamatkan kemarin. Sekarang amal istimewa untuk orang yang masuk di ruang istimewa di surga. Siapa dia? Yang pertama kata Nabi, orang yang masuk ke ruang istimewa ini liman atobal kalam. Ini mirip-mirip nih dengan yang kemarin. Liman atobal kalam, bagi orang yang kalamnya baik. Atoba itu thayyib. Atoba yutibu, thayyib. Kan ada baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Thayyib. Atobal kalam, baik ucapannya. Kalau kemarin kan suruh menahan ucapan. Kalau sekarang menyuruh mengucapkan. Kalau kemarin disuruh tahan, sekarang disuruh ucapkan. Tapi yang diucapkan tuh ucapkanlah yang baik-baik. Kalau kemarin menahan ucapan yang tak baik. Kalau sekarang disuruh mengucaplah yang baik-baik. Hanya orang yang mengucapkan ucapan yang baik-baik sajalah yang bisa masuk di ruang istimewa itu. Mudah-mudahan hadis ini semakin menguatkan kita untuk tetap berbicara yang baik-baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nabi Pak, orang yang paling bagus ucapannya Nabi kan, karena contoh suri tauladan, uswatun hasanah kan. Bagaimana Nabi ini menjaga lisannya itu supaya tetap ngomongnya baik-baik aja. Luar biasa Nabi. Suatu ketika dia berjalanlah dia dengan Aisyah, bergandeng tangan istrinya Aisyah. Tiba-tiba lewat orang Yahudi, mencaci maki Nabi di hadapan Nabi, di hadapan Aisyah. Apa katanya? Assalamu alayka ya Muhammad. Wah, dia tuh mau mengejek Nabi. Biasanya kalau jumpa Nabi dengan sahabat itu assalamu alayka atau assalamualaikum. Tapi orang Yahudi ini karena ucapannya tak terjaga, dibuangnya lamnya, sambil ngejek itu sebetulnya. Assalamu alayka ya Muhammad. Kan seharusnya kan assalamu, selamat.
Dia tidak pakai lam, assamu. Makanya hati-hati kalau mengucapkan salam. Kalau assalamu selamat artinya, keselamatan. Kalau assamu matilah. Assalamu alaika, matilah engkau Muhammad. Itu kan mencaci maki, menghina, merendahkan. Atau bisa juga assamu itu bermakna racun, karena racun ini mematikan. Racunlah untukmu Muhammad. Itu udah kata-kata yang sangat tidak baik. Ini kan sebetulnya kalau Nabi mau balas bisa aja. Kan ada orang kalau dicaci maki dia balik mencaci maki kan. Dia kadang, kita ini dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu, seringkali terjadi fotokopi. Saat orang caci maki kita refleks membalas, caci maki juga. Tapi Nabi yang luar biasa itu tak dia balas dengan caci maki. Justru yang naik emosi itu Aisyah. Apa kata Aisyah? Wassamu alaika wa la'nah. Engkau pun mati juga, laknat untuk engkau katanya. Itu Aisyah kan tak sabar juga. Memang sebahagian perempuan gitu Bu ya. Kalau dicaci maki refleks langsung kan. Ini bahkan ibunda Aisyah Ummul Mukminin. Tapi Aisyah ini kan dididik Nabi, akhirnya Nabi menegurnya, enggak dibiarkan Nabi. Kata Nabi, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Tenang Aisyah, sabar, jangan ikutkan hawa nafsu engkau marah-marah pula seperti dia. Karena Allah mencintai hambanya yang lemah lembut dalam segala hal. Jangan kembali caci. Bagaimana tidak ya Rasulullah? Ini kan udah membela diri kan. Bagaimana tidak ya Rasulullah? Dia telah mencaci maki engkau. Apa salahnya aku caci maki pula dia? Yang hebatnya lagi, yang Nabi itu kan caci maki orang Yahudi itu cuma sekali. Matilah engkau Muhammad. Aisyah berapa kali? 2. 1 kata dia, 2 kata dia. Wassalamu alaikum wa la'nah. Engkau pun mati juga. Laknatlah untuk engkau katanya. Tapi kata Nabi, tidak begitu Aisyah. Kenapa engkau tak balas ya Rasulullah? Aku sudah balas. Apa yang engkau balas? Tadi aku ucapkan wa alaika. Wa alaika itu artinya engkau pun juga. Dia tak diucapkannya kata sumpah serapah tu, cuma matilah engkau Muhammad. Engkau pun juga. Maksudnya semua orang kan pasti mati. Dia tidak ungkapkan kata caci maki itu, dia sederhana aja membalasnya wa alaika. Jadi itu trik itu, kalau ada orang caci maki balikkan aja, engkau juga. Tetapi kan tidak keluar sumpah serapah itu. Kenapa? Nabi menjaga lisannya jangan sampai keluar sumpah serapah. Kalau cerita mati semua orang mati. Kalau dia sebut matilah engkau pun begitu juga. Jadi untuk apa kita balas orang caci maki kuat-kuat tapi tak ada pengaruhnya? Biarlah pelan tapi mengena gitu. Dia pelan, halus, tapi sampai pesannya wa alaika. Itu salah satu tujuan juga agar jangan dianggap remeh. Itu ada hak jawab. Itu sehingga wa alaika. Jangan nanti dianggap kalau kita direndahkan biar aja, dipijak-pijak orang biar aja. Enggak juga, itu ada hak jawab, itu membela diri tetapi dengan cara yang bijak. Itu Nabi yang luar biasa, lisannya selalu terjaga dari ucapan sumpah serapah, caci maki. Kalau dia berucap, ucapannya baik-baik saja. Nabi itu kalau ucapnya baik-baik, kalamnya kalam-kalam hikmah, kata-katanya mengandung zikir, bacaan Quran dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau ingin kita tempat istimewa itu di surga, ucapkan kata-kata yang baik. Itu yang pertama. Jadi sejalan tak dengan yang kemarin. Kalau kemarin tahan lisanmu dari ucapan yang tak baik. Terus apakah tahan terus? Tak ada ngomong-ngomong. Ngomong, tapi berbicaralah. Tapi pastikan ucapan itu selalu baik. Supaya apa? Supaya selamat. Supaya apa? Supaya dapat ruangan istimewa di surga. Itu poin pertama.
Kira-kira selesai enggak 4 poin ini, Pak? Mudah-mudahan selesai ya. Kita cepatkan aja lah ya. Ini ada 1 poin. Yang kedua, siapa yang bisa masuk ruangan istimewa di surga itu? Yang PPIP itu. Yang kedua kata Nabi, liman at'amat ta'am. Orang yang masuk ke ruangan istimewa itu, dia adalah orang yang memberi makan. Memberi makan. Siapa yang dia beri makan? Ya orang yang membutuhkan. Jadi di antara keistimewaan memberi makan ini, itu luar biasa. Mungkin ada orang sesekali dia memberi makannya, dia makan tuh habis gitu aja, tak berbekasnya. Padahal memberi makan ini, itulah di antara amalan istimewa dan mendapatkan tempat istimewa, memberi makan. Maka kalau ada kesempatan memberi makan, berilah. Bahkan kata Nabi, kalau engkau ingin melembutkan hatimu, kan suatu ketika ada sahabat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, ini sesungguhnya hatiku ini keras. Hatiku ini keras. Gimana cara melembutkan hatiku ya Rasulullah? Apa kata Nabi? In aradta talyina qalbika fa at'imil miskin. Kalau engkau mau melembutkan hatimu yang keras, engkau beri makan orang miskin. Beri makan. Nah, jadi kalau kita jarang-jarang memberi makan, setelah ini rutinkanlah memberi makan. Karena dengan kita rutin memberi makan, tempatnya dah nunggu. Istimewa. Makanya kami selalu mengajak jemaah di sini, belum saya ajak lagi. Ini mau mengajak nih sekarang. Carilah peluang untuk selalu memberi makan. Tak dapat sehari sekali, seminggu sekali. Jumat berkah. Sekarang gitu kan, banyak orang sekarang tuh Jumat berkah. Hari Jumat nih hari terbaik ini. Kalau orang bersedekah di hari Jumat itu kan sama pahalanya seperti sedekah di bulan Ramadan. Nah, kan ada riwayat pembahasan tentang itu. Makanya Jumat berkah. Beri makan. Datangi, cari orang-orang yang memang hidupnya du'afa, fuqara, masakin. Itu sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Tak bisa seminggu sekali, sehari sekali, tak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi ada cara yang efektif. Ini sudah mujarrabah, dah teruji dah keutamaan fadilah. Bersedekah setiap pagi. Nah, itu yang luar biasa tuh. Maka ada istilahnya infak subuh, infak pagi. Kenapa? Karena setiap pagi itu malaikat mendoakan kita. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, beri gantinya. Orang yang bersedekah beri gantinya. Enggak ada orang yang berimpak setiap pagi itu jatuh miskin. Justru setiap dia berimpak, setiap pagi dia berimpak, malaikat itu kan tak pernah berbuat maksiat. Makanya dosanya doanya dikabulkan Allah. Enggak ada dosa dia karena karena malaikat ini ya tidak malaikat ini tidak seperti manusia yang bergelimang dosa, tapi malaikat itu ya dia bertasbih memuji Allah. Enggak ada malaikat yang la ya'sunallah. Kan ada ayat Quran, malaikat itu gimana? La ya'sunallah, tak pernah bermaksiat kepada Allah, tak pernah berbuat dosa. Kalau dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, orang yang berimpak setiap pagi itu didoakan malaikat. Kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Beri gantinya ya Allah, berkahkan rezekinya ya Allah. Maka buatlah satu celengan. Kalau payah kita cari orang miskin tuh ngasih makan kan, buat celengan subuh tuh di rumah. Kaleng infak subuh, infak pagi. Setiap pagi masukkan 1.000. Kadang-kadang ibu-ibu ini kadang belanja kan, kadang-kadang duit itu berlebih kan Bu ya. Kadang ada 1.000 2.000 tuh Bu, masukkan. Kumpulkan setiap bulan, setorkan.
Nah, kalau malu 1.000 tuh setorkan ke adik-adik anak ini santri saya yang tamat tahun kemarin nih. Ini ditugaskan sekarang untuk bersama-sama menggalang dana untuk membantu anak-anak santri yang fakir miskin, yang yatim. Itu anak-anak santri kita yang di Sungai Pakning terutama itu. Kan banyak santri itu 140. Banyak yang tidak membayar, maksudnya itu membayar itu ya karena mereka duafa. Ada yang orang tuanya meninggal dunia, ada yang orang tuanya ya kalau kita sebut duafa lah, tak sanggup dia membiayai, tapi kita beri kesempatan. Gimana cara membiayai makan mereka nih? Itulah dari kaleng infak tuh. Coba bawakan kaleng itu satu biar nampak jemaah. Ini kaleng itu namanya infak pagi, 1.000 berkah. Namanya memang kita buat 1.000. Kira-kira Bapak Ibu kalau mengisi setiap pagi 1.000 berat nggak? Enggak. Insya Allah kalau ada niat nanti kaleng ini dibawa ke rumah. Kan saya ngisi sebulan sekali. Sebulan sekali. Ini program kita untuk anak-anak duafa, untuk makan mereka. Karena kalau kita ceramahkan mungkin sampai juga pesannya, tapi mana realnya kita memberi makan? Nah, ini caranya. Kalau 1.000 setiap hari, berarti sebulan berapa tuh? 30.000. Tak terasa tuh. Nanti setiap datang kita ganti kaleng baru. Itulah yang barokahnya luar biasa. Ada jemaah tuh yang terasa betul dia barokahnya. Padahal cuma yang ringan-ringan 1.000, 2.000, apalagi kita tambahkan lebih dari itu, berkah rezeki itu. Karena yang kita kasih makan siapa? Anak-anak penghafal Quran. Mereka sedang menghafal Quran, satu hurufnya 10 pahalanya. Itu namanya bersedekah cerdas. Ini bagi yang mau. Ini kan fasilitas untuk beramal soleh. Tak usah pikir berapa biaya kaleng ini, tahu biaya ini bawanya. Dibawa balik. Bagi yang mau nanti setiap bulan kita ganti baru kita. Itulah yang kita laporkan terus kepada jemaah. Santri kita kalau ada nomor HP nanti kita sharekan program-program di pondok kita, termasuk nanti untuk buka puasa Ramadan itu. Itu insya Allah jadi berkah. Jadi yang pertama, apa amalan yang kalau kita lakukan kita akan masuk ke ruang istimewa? Yang pertama, ucapan selalu baik. Yang kedua, memberi makan. Gimana lah caranya memberi makan? Yang sederhana ya ginilah cara-cara. Mungkin kita tak bisa datang ke pesantren tuh, mana mau makan payah. Dengan kita bersama-sama kita belikan beras. Ini untuk beli beras nih. Kita butuh 1 bulan tuh Pak 1 ton. 140 santri kita tuh 1 ton lebih kurang. Nah itulah yang kita. Bahkan kalau jamaah, Ustaz saya 10 kilo lah setiap bulan, boleh kita antar langsung. Jadi memang jelas infak beras boleh. Tapi kalau mau yang ringan-ringan ini lah 1.000, 2.000 sisa-sisa uang uang belanja kita itu insya Allah walaupun sedikit tapi karena kebersamaan kita menjadi barokah dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa amalan yang kita lakukan? Kalau kita lakukan bisa mendapatkan suatu tempat istimewa itu. Yang ketiga kata Nabi, liman ada masyam. Liman bagi orang yang adamah mendawamkan terus menerus, continue apa yang dilakukan secara terus menerus, asyam, berpuasa, puasanya terus saja. Maksudnya tidak mencukupkan puasanya di bulan Ramadan, habis Ramadan puasa lagi. Puasa apa namanya? Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Udah dibuat juga Senin, Kamis, 13, 14, 15. Masih ada lagi puasa Nabi Daud. Ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa dia sehari, berbuka dia sehari. Kalau dapat ada orang yang bisa rutin puasa tuh, itu sudah tanda bahwa dia sudah sedang mempersiapkan tiket PPIP. Tapi ada satu lagi. Dia kalau bisa 4 nih kita buat, itu tak ada keraguan lagi. Memang tiket PPIP itulah dapat. Apa yang keempat?
wa shalla bil laili wan nasu niyam. Salat dia di keheningan malam di saat orang lain tertidur. Kenapa istimewa? Karena tidak semua orang bisa begitu. Tidak semua orang yang sanggup bangun malam itu. Tapi ada hamba-hamba Allah bangun dia di tengah malam, qiyamul lail dia, dan banyak orang lain tertidur. Mengapa dia istimewa? Kata Nabi, mengapa sesuatu itu istimewa? Di saat orang lain jarang melakukannya, dia melakukannya, itu istimewa. Seperti misalnya puasa di bulan Sya'ban, kan tak lama lagi ini Rajab, Sya'ban lagi, Ramadan lagi. Kata Nabi, mengapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi, zaka syahrun yawfulun nas. Bulan Sya'ban tuh banyak dilalaikan manusia. Kenapa? Karena dia berada di antara dua bulan yang hebat. Apa itu? Rajab bulan agung, Ramadan bulan istimewa. Sya'ban orang banyak lalai. Di saat orang lalai, kita melakukan sesuatu yang terbaik, istimewa jadinya. Di saat orang tertidur, kita bangun di keheningan malam bermunajat kepada Allah, istimewa di hadapan. Karena istimewa amalannya itulah maka nanti dia mendapatkan tempat istimewa. Kalau dalam surah Al-Furqan itu ada ulaika yujzaunal ghurfata, mereka adalah orang-orang yang diberi balasan ruangan istimewa. Ada dalam Quran tuh. Siapa orang-orang yang diberi balasan ruangan istimewa? Karena dia melakukan amal istimewa. Berarti amal istimewa ini 4 nih kajian kita ini. Apa amalan istimewa sehingga dapat tempat istimewa di surga? Yang pertama, ucapannya selalu baik. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, selalu dia berpuasa sunnah. Yang keempat, qiyamul lail, salat malam, salat tahajud dia untuk meraih itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk melakukan amalan istimewa ini sehingga nanti kita bertemu di ruang istimewa itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang istimewa inilah yang bisa dekat dengan Nabi. Karena ruang istimewa itu ruang Nabi itu. Para nabi, orang-orang istimewa. Sementara kita manusia cuma bisa menjadi istimewa. Kenapa? Karena amalan yang istimewa ini. Nah, itulah 4 amalan yang kata Nabi itu hanya akan diberikan tempat kepada mereka itu, yang tempat istimewa itu. Ghurafan, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu ada tempat istimewa. Tempat istimewa itu akan dimasuki oleh orang-orang yang mengamalkan 4 amalan. Nah, itulah yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana biasa, ada pertanyaan barangkali atau hal-hal yang perlu didiskusikan beberapa menit sebelum kita sholat isya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Apakah karena dah berbunyi itu tak ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Nah, itu enak yang ngaji di Babu Salam. Tidak ada yang nanya. Kenapa? Lah paham kami Ustaz kata. Lah paham kami itu Ustaz. Tinggal diamalkan aja lagi. Tinggal kita istiqomahkan aja lagi. Istiqomah kita mengamalkan ini, siap-siaplah dapat tiket istimewa nanti di surga. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekalian juga kalau ada peluang-peluang amal-amal soleh, amal jariah, ya kita berpartisipasi. Termasuk kemarin saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berpartisipasi membebaskan kemarin lahan untuk santri putri. Karena anak-anak santri putri itu udah tak muat lagi, tempatnya udah sempit betul. Maka tanah sebelah asrama itu kita lokal tuh kita bebaskan, nanti kita bangunkan asrama untuk santri baru. Dan masih belum kita bebaskan, masih pengumpulan dana, penggalangan dana untuk itu sudah terkumpul 93 juta. Nah, itu dari Pak Jemaah tuh sama-sama kita bebaskan 50.000 per meter.
Jadi yang mau berwakaf masih ada kesempatan 50.000 per meter, 1 meter, 2 meter. Nah, termasuk juga informasi terakhir kami sampaikan tentang perkembangan masjid kita yang udah 4 tahun. Udah 4 tahun bangun masjid, belum jadi-jadi, belum bisa dipakai lagi. Kenapa sekarang progres tiang-tiang masjid itu dibuatkan tiang-tiangnya di atas itu sekaligus untuk lokal belajar. Jadi tempat menghafal Quran. Jadi nanti ini peluang-peluang ini kami sampaikan saja, mana tahu ada kesempatan rezeki berkah, ada kesempatan kita bisa berpartisipasi. Artinya tidak memaksa, tetapi ini membuka peluang beramal soleh. Nah, jadi mohon izin akan ada lagi nanti brosur untuk wakaf tiang. Tiang nih Bapak Ibu, dia penopang. Kalau tak ada penopang, bangunan runtuh. Ulama-ulama dulu itu dia suka wakaf tiang tuh, tiang masjid. Nah, itu. Seperti di Demak itu. Itu tiang itu sunan-sunan tuh, wali-wali itu. Wali Songo tuh, tiang Sunan Kalijaga, Sunan apa tuh? Sunan berapa tuh? Berapa tiang tuh? Itu mereka tuh wali-wali Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi wali, siapkanlah tiang masjid nih. Jadi wali. Tapi wali kelas ya. Wali murid ya, udah jadi wali juga. Nah, ini untuk dilihat saja. Nanti umpamanya ada kesempatan, ada nomor rekening, tidak mesti sekarang, tidak mesti kapan-kapan, tidak diwajibkan juga. Tetapi itu kesempatan kita untuk menyiapkan. Ada 48 tiang. Sekarang udah terbangun itu dari impak jamaah 10 tiang. Berarti ada berapa lagi, Pak? Ya 38 lagi, 38 tiang lagi yang akan kita siapkan. Satu tiang itu dihitung-hitung biayanya itu 1 juta. Jadi 500 tuh bahannya semen, pasir, kerikilnya. Yang 500 lagi upah tukangnya. Kalau bisa ini menjadi amal jariah kita yang akan tetap mengalir insyaallah setelah kita wafat, mengalir terus, dibuat tempat ibadah oleh anak-anak itu menghafal Quran. Mudah-mudahan berkah rezeki kita semua insyaallah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita cukupkan kajian kita di sini. Harapan kita mudah-mudahan bertemu kita di ruang PPIP nanti sama-sama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.